Om Swastiastu. Di sini kami dari kelompok 4 akan menganalisis SDP dan SWOT dari brand Gojek. Perkenalkan, nama saya Iputu Hendra Ika Wijaya dengan NIM 121113857 sebagai moderator. Gojek adalah perusahaan yang melayani layanan ojek di mana saja untuk siapa saja yang membutuhkan secara online. Gojek bermitra kepada para pengendara berpengalaman di berbagai kota di Indonesia. Selain dapat mengantar orang ke suatu tempat, Gojek juga melayani pengantaran barang, pesan antar makanan, berbelanja dan lain sebagainya. Gojek berdiri pada tahun 2010 dan sekarang sedang menjadi trending topik di kalangan manapun. Perkenalkan, nama saya Selania dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen NIM 121113805. Segmentation Targeting Positioning merupakan pendekatan yang dilakukan untuk strategi pemasaran dan pesan produk yang difokuskan kepada konsumen dan tidak kepada produknya secara langsung. Lalu, yang selanjutnya adalah segmentasi. Segmentasi pasar adalah pengelompokan pasar berdasarkan kelompok beli yang didasarkan kepada kebutuhan maupun tingkah laku konsumen yang memiliki kecenderungan kebutuhan produk yang berbeda-beda. Pasar pendekatannya pertama berdasarkan karakteristik konsumen, yaitu berdasarkan demografi dan sosioekonomi. Gojek membaginya menjadi kelompok masyarakat, kelompok karyawan, kelompok pelajar maupun mahasiswa. Yang kedua berdasarkan psikografis, Gojek membaginya dalam masyarakat berekonomi menengah ke atas yang memiliki mobilitas tinggi sehingga menyediakan layanan jasa seperti GoClean, GoSend maupun GoFood. Yang ketiga berdasarkan geografi, Gojek dalam pengembangannya menyediakan di kota-kota besar seperti Bandung, Surabaya, dan lain-lain. Yang terakhir keempat, perilaku. Gojek menyediakan pelayanan berdasarkan perilaku konsumennya, seperti contohnya adalah GoCar. Perkenalkan, nama saya Igusti Ayu Aristia Rismayanti dengan NIM 121113804. Di sini saya akan menjelaskan segmentasi berdasarkan respon konsumen. Itu ada segmentasi manfaat. Awalnya konsumen mencari alat transportasi yang memberikan banyak kemudahan dan manfaat. Maka dari itu Gojek datang untuk menjawab. Gojek bukan hanya menyediakan jasa antar jemput saja, tetapi Gojek juga menyediakan personal shopping dan kurir instan. Hingga sekarang Gojek dirasa sangat memiliki manfaat yang sangat tinggi karena sangat membantu masalah-masalah yang masyarakat membutuhkan kepraktisan. Lalu yang kedua, ada dalam hal segmentasi Gojek akan membagi dua konsumen dalam kelompok, yaitu konsumen loyal dan konsumen kurang loyal. Konsumen loyal yaitu konsumen yang menjadikan Gojek sebagai alat transportasi utama bagi mereka, sehingga mereka selalu menggunakan Gojek dalam kegiatan sehari-harinya. Bahkan hampir setiap hari menggunakan jasa Gojek. Konsumen kurang loyal yaitu konsumen yang masih menggunakan alat transportasi selain Gojek. Kenalkan, nama saya Putri Saulan Widarmi dengan NIM 121111754. Nomor 2 yaitu targeting. Setelah mengevaluasi segmen pasar yang ada, Gojek memutuskan melakukan target pasar target dengan melakukan strategi pemasaran tanpa perbedaan, yaitu mengabaikan perbedaan segmen pasar yang ada dan menawarkan produk jasa, di mana produk jasa yang ditawarkan oleh Gojek diharapkan bisa digunakan oleh berbagai kalangan, baik dari karyawan, pelajar, maupun masyarakat biasa. Perkenalkan, nama saya Nika Dawidari dengan NIM 121111752. Yang ketiga ada positioning, di mana di dalam positioning terdapat diferensiasi sebagai dasar dalam positioning. Diferensiasi yang dapat dilakukan yang pertama ada diferensiasi produk, di mana Gojek menawarkan layanan jasa yang dapat dinikmati dan digunakan oleh masyarakat. Contohnya seperti Gojek, GoShopping, dan juga GoFood. Dengan adanya statement bahwa Gojek Go Anywhere tanpa nguras kocek ini terbilang tarif yang lebih murah karena dapat dinikmati oleh semua kalangan. Yang kedua, diferensiasi jasa, di mana calon pelanggan dapat menggunakan jasa Gojek dengan mudah karena Gojek dapat dipesan melalui online. Gojek juga memberikan pelayanan yang nyaman bagi pelanggannya karena Gojek memiliki fasilitas yang safety seperti masker, helm, dan juga jaket. Kemudian jasa jemput tempat yang dikehendaki oleh pelanggan dan akan diantarkan oleh Gojek sehingga pelanggan akan merasa nyaman atas pelayanan yang diberikan. Saya Igusti Ngurahtu Rarya dengan NIM 121113850. Selanjutnya dalam positioning terdapat diferensi citra,
Perusahaan Gojek memiliki tagline dengan istilah an object for every need, yang dimaksudkan agar masyarakat menggunakan jasa Gojek untuk memenuhi kebutuhan mereka, yaitu seperti misalnya ketika kita bepergian kemanapun, kita itu menggunakan Gojek, dan selanjutnya yaitu seperti ketika kita membeli makanan menggunakan aplikasi Gojek dan sebagainya. Yang terakhir itu diferensiasi personil. Perusahaan Gojek sudah memiliki karyawan atau pegawai yang sudah memiliki CC dan memiliki attitude yang baik terhadap pelanggannya. Kami rasa semua Gojek sudah memenuhi semua kriteria di atas, karena Gojek sudah menanggapi atau menjawab persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat kota. Dan kemudian itu ada beberapa keunggulan yang dimiliki Gojek, yaitu sebagai yang pertama itu perusahaan sebagai satu-satunya perusahaan jasa transportasi umum yang memiliki jasa kurir dan dropshipping, dan yang kedua yaitu sebagai Gojek untuk bertransaksi antar bank, dan yang ketiga yaitu aman, mudah dan menyenangkan, dan itu sehingga dapat disimpulkan bahwa Gojek itu dalam aspek diferensialnya itu lebih fokus terhadap produk layanan dan jasa yang ditawarkannya. Sekian, terima kasih. Baik, demikianlah analisis STP dari Gojek. Selanjutnya adalah analisis SWOT dari Gojek. Perkenalkan, nama saya Satya, NIM saya 121113861. Di sini saya akan menganalisis tentang SWOT, yaitu yang pertama ada strength atau kekuatan, itu dibagi menjadi 4. Yang pertama ada service, kedua ada marketing, yang ketiga ada personalia, dan yang keempat itu ada distribusi. Nah, service di sini itu tentang bagaimana manajemen kualitas dalam Gojek yang baik, di situ dijelaskan. Dan yang kedua itu ada marketing, yaitu adalah promosi tentang Gojek dalam media online ataupun offline. Terus yang ketiga itu ada tentang personalia, yaitu SDM atau sumber daya manusia yang handal dalam bidang engineering atau karyawan dalam bidang Gojek. Terus yang keempat itu ada tentang distribusi, yaitu pendistribusian dalam Gojek melalui customernya. Selanjutnya yang kedua ada weakness atau kelemahan, itu dibagi menjadi 2. Yang pertama ada distribusi dan manajemennya. Distribusi yang pertama itu kurangnya Gojek masuk ke dalam kota-kota atau pelosok-pelosok terpencil. Yang kedua itu manajemennya, kurangnya sosialisasi dalam bidang SOP di Gojek dan asuransi dalam Gojek. Nama saya Aditya Matsyaroneha dengan NIM 121113858. Selanjutnya pada SWOT yang ketiga adalah opportunity atau peluang. Opportunity atau peluang dari Gojek ada 2, yaitu di bidang teknologi dan ekonomi. Pada bidang teknologi yaitu membuat inovasi layanan baru di aplikasi dan menciptakan aplikasi yang aman. Kemudian pada bidang ekonomi yaitu peluang harga yang transparan dan terjangkau. Selanjutnya pada SWOT yang keempat adalah threat atau ancaman. Threat atau ancaman dari Gojek ada 2, yaitu yang pertama Gojek sebagai market leader memiliki banyak pesaing. Ancaman yang kedua adalah pesatnya perkembangan media elektronik mewajibkan Gojek untuk selalu waspada. Perkenalkan, nama saya Dwi Asuntarmanti dengan NIM 121211761. Setelah penyampaian dari materi SWOT Gojek, selanjutnya saya akan membahas tentang pengaplikasian matriks SWOT yang telah dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah strategi strength opportunity yang telah dibagi menjadi 3 lagi. Yang pertama akan saya bahas yaitu menjaga kualitas dari suatu kinerja yang telah baik menjadi lebih baik lagi. Yang kedua adalah mengintegritaskan seluruh komponen kinerja. Selanjutnya ada penggunaan teknologi yang terbaru atau terupdate untuk menunjang promosi agar lebih efisien dan efektif. Selanjutnya ada strategi weakness opportunity yang telah dibagi menjadi 2, yaitu pertama mengembangkan seluruh aplikasi atau fitur-fitur untuk menjangkau kota-kota kecil serta memperluas distribusi dari aplikasi Gojek. Selanjutnya ada melakukan sosialisasi tentang bagaimana SOP yang terjadi pada aplikasi Gojek serta memberikan sosialisasi tentang asuransi yang telah dimiliki dari aplikasi Gojek tersebut.
Nama saya Yeva Pemberi Dewi dengan NIM 121113852. Strategi SRAM. Yang pertama, saling menjaga manajemen untuk mempertahankan Gojek sebagai market leader. Kedua, adanya elektronik seperti sekarang, Gojek akan memunculkan promosi-promosi dan strategi weakness. Sebagai market leader harus mempunyai jangkauan kota ke kota dan jangkauan jaringan. Melalui elektronik, Gojek dapat bersosialisasi tentang jaminan dan asuransi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Berikut merupakan kesimpulan dari STP. Kemudian, berikut kami tampilkan tabel matriks SWOT dari Gojek.